Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul ulama dari baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya doakan semuanya, semoga kita barokah. Sebelum kita meneruskan obrolan kita atau hajat yang setiap malam Rabu biasanya kita terlebih dahulu kita dijadikan tawasul dulu, semoga pertemuan kita pada saat ini dijadikan sawabiah, wasilah untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kehadirannya kita di saat ini bisa Allah memberikan umur yang panjang kepada kita dan sehat lahir dan batin. Dan juga mudah-mudahan sawabiah hadir di tempat ini kita semua diberikan rezeki yang halal dan banyak ya. Dan mudah-mudahan apapun profesinya bapak dan ibu, bisa itu jualan, bekerja, bisnis, apapun ya, mudah-mudahan wasilah sababiah hadir di majelis ta'lim ini, pekerjaannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hasilnya, rezekinya semoga barokah, dan mudah-mudahan keluarga kita juga barokah, putra putri kita barokah, dan terutama yang hadir pada kesempatan ini semoga tujuannya, niatnya, maksudnya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hasil maksud dan tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah ya Pak ya. Asal kita
posisi yang baik, ikhlas karena Allah, tanpa ada tujuan apa-apa kecuali pengen ridho Allah. Insya Allah apapun keinginan kita, walaupun tidak diijabkan melalui lisan, insya Allah Allah itu lebih tahu daripada kita. Allah itu lebih cinta daripada kita kepada kita ini. Makanya insya Allah asal kita istimror, asal kita istiqomah, insya Allah besar harapan Allah akan memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Allah. Semoga dikabul, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kemarin itu akhir kata saya menyampaikan bahwa kita ini harus mampu menghidupkan hati, ya Bapak. Karena kalau seandainya hati kita hidup, awas ya, kalau seandainya hati kita hidup, ini merupakan tanda bahwa kita ahli irodat. Apa Ustaz ahli irodat itu? Ahli irodat itu adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah, orang yang lagi dirahmati oleh Allah. Itu adalah hatinya orang-orang yang hidup. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, berarti kita harus menghidupkan hati kita, gitu kan? Dengan cara apa? Kemarin ini ujungnya saja disikat. Kemarin yang pertama kita ini hindari mencintai dunia dengan apa istilahnya? Hindari hubud dunia. Hindari hati kita hubud dunia. Artinya hubud dunia ini cinta kepada dunia yang berlebihan. Apa tenang? Cinta kepada dunia yang berlebih. Dunia itu bisa harta, bisa pangkat, ya, bisa wanita, itu termasuk amal, termasuk dunia. Maka kita ini hati kita jangan berlebihan mencintai mereka itu. Punya kata-kata, cintailah dunia seperlunya, cintailah Allah seutuhnya. Simpen 100% cinta ke Allah mah. Lamun cinta karena harta, cinta ka bojo, cinta karena pangkat itu 100%. Bisi kalau hitam jadi stres, ya, kehilangan jadi stres. Karena cepat ataupun lambat yang disebut dengan harta, tahta itu akan lengser. Harta akan mengurang atau akan diambil oleh Allah, betul. Ketika kita menyayangi, mencintai dengan 100% mencintai harta, ternyata Allah akan menguji kepada kita dengan cara Allah mengambil harta. Bisa kebakaran, bisa ke bawah banjir, ya, bisa datangnya gempa dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian dari Allah. Kalau ketika kita 100% sayang kepada harta kita, maka kita jangan harapkan pikiran ini akan kacau, Pak. Ya, kenapa? Karena kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Kehilangan yang sangat kita cintai itu bisa-bisa kita gila. Bisa-bisa kita otak kita ini tidak nyambung lagi. Banyak yang stres, banyak yang stroke, banyak yang pikirannya jadi gak nyaman, gak karuan, kesana ini. Akibat apa? Akibat mencintai sesuatu yang berlebih. Berarti ulama harus biasa-biasa saja. Supaya hatinya hidup, supaya hatinya ini nyambung dengan Allah, berarti jangan terjebak dengan hubud dunia. Yang kedua, supaya hati kita hidup ini bidzikrillah. Jangan lupa
kita terus-terusan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan selesai-selesai ya. Hujan dari pagi, alhamdulillah hujannya barokah ya. Air barokah, nikmati saja gitu kan. Barokah ini berzikir kepada Allah dengan doa, dengan membaca tasbih, insya Allah hati lama-lama hati ini akan nyaring. Lama-lama hati kita ini akan hidup. Kan hati ini ada hati yang qaswah, yang keras. Kalau hati yang keras ini susah untuk mengeluarkan air mata karena dosa, susah untuk menangis di hadapan Allah karena mengakui kesalahan. Karena apa? Karena hatinya keras. Bukan matanya tidak mau menangis, bukan matanya tidak ada air mata, akan tetapi hatinya yang qaswah. Apa qaswatun? Qaswatun itu adalah keras. Jadi tidak mau itu, tidak lendok. Kemudian yang namanya yang keras itu tanah pun yang keras, di tanah yang keras ini kalau kita ditanam apa saja tidak akan subur, nggak akan jadi. Nanam jagung nggak akan muncul, nanam ini nggak akan jadi. Kenapa? Karena itu keras, ya keras, banal. Jadi karena kepala lagi keras kepala gitu. Tidak mau menerima pemasukan dari orang lain, tidak mau menerima hukum dari Allah. Hatinya keras kepala, jadi orang yang sombong. Ya, itu dari hati sebetulnya. Jadi kesombongan itu adalah dari hati munculnya pertama kali. Maka Rasulullah menyampaikan apabila tidak saluha jasad kullu, apabila baik satu baik semua jasad, di mana rusak satu rusak semua jasad. Allah wahya. Apa yang satu itu adalah hati. Kalau hatinya ini sudah keras, nanti kepalanya jadi keras, kehidupan jadi sombong. Orang sombong itu batorul haq, tidak menerima kebenaran, sombong. Tidak menerima perintah Allah, tidak menerima semua hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sombong. Kenapa? Mereka yang sombong tidak mau menerima pemasukan, tidak mau menerima hukum Allah karena merasakan dia itu sudah bisa. Coba aja Bapak, kalau Bapak sudah merasakan bisa, ya udah bisa aja. Jangankan dengan khutbah Jumat aja Bapak, dengan Bapak hadir di khutbah Jumat, si Ustaz nerangkan ini, nah itu kan, Bapak kalau udah ngerti dan udah bisa ayat itu, gimana sikap Bapak? Kalau kurang iman, kalau bukan ahli ilmu, kita ini ya, kalau bukan ahli ilmu, berarti kita ini hanya sekedar aja. Melamun juga bisa, dikir yang lain bisa. Jadi ini seolah-olah apa? Menyepelekan amal, menyepelekan ilmu, menyepelekan kebaikan. Makanya ketika kita mau hadir di majelis taklim, mau hadir di taklim, kita ini hilangkan semuanya atribut kita. Hilangkan. Kita juga ini Pak Gubernur, kita hilangkan dulu kalau mau hadir di tempat itu, ya, supaya masuknya lancar. Tidak ada yang menghalang. Umpamanya saya ini seorang ustaz, saya ini seorang yang mengerti ilmuwan dan sebagainya. Hilangkan. Yang ada apa? Keinginan, ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi lagi. Jadi kita ini kesombongan munculnya dari hati yang keras. Maka hatinya ini jangan qaswah, Belajar nangis itu
alasan kita ini. Nah, kenapa nangis? Bukan nangis apa-apa, tapi nangis karena dosa yang banyak dosa, banyak kesalahan yang selama ini. Sementara umur kita semakin bertambah, jatah kita di dunia semakin berkurang, ya kan? Kemarin kita 50, sekarang 51, sekarang 52, 54, 55, 56, 60, 70. Ya, tinggal seberapa langkah lagi kita ke depan, Bu. Tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa bulan atau tahun lagi. Sementara kita amal kita sampai ini sudah sebanyak apa, Pak? Amal kita ini sudah sebanyak apa? Lihat orang tua tetangga kita, kenalan kita itu sudah pada duluan meninggal. Satu persatu dipanggil oleh Allah. Tetangga sebelah sini dipanggil, sebelah sini dipanggil, orang tua dipanggil, semuanya dipanggil. Lihat, siapa giliran kemudian? Kita. Lihat ke bawah yang melahirkan banyak. Tetangga sudah melahirkan, tetangga sebelah ini melahirkan, yang nikah kemarin sudah melahirkan, yang nikah ini bertambah anaknya. Ini apa tandanya? Ini adalah untuk mengganti pengisi dunia. Siapa yang akan diganti? Kita. Sengaja orang tua dipulangkan supaya kosong ruangnya untuk kita sebagai penggantinya. Dan sengaja ini datang yang baru. Orang bayi yang baru lahir ini sudah menjelek kita. Jika saya orang terakhirnya apa ambil dari nama nanggedean apa kemotan mau cekeden keganti nabi cekinco. Tapi kan kita tidak perasaan sampai di situ, Pak. Merasa asa muda, asa akan lama, asa hebat, asa gagah. Ya, sebelum punya apa-apa pada periksa sholat kita, periksa amal sedekah kita, periksa tahajud kita, periksa doa kita, periksa apa ibadah-ibadah yang lain kita. Apakah itu ibadah semuanya sudah bisa kita percaya? Sudah banyak amal kita itu, kita harus diperiksa. Maka dengan hati yang hidup, dengan hati yang qaswah ini tidak bisa sampai di situ karena keras. Qaswah. Ada qaswah tidak, tapi ini mah marod. Hati tidak ada yang marod. Apa marod itu? Sakit. Sakit hatinya. Ini orang yang sakit kalau diajak biasanya banyak alasan. Pak, mau ke masjid. Aduh, duluan dulu ya, saya pinggangnya sedikit sakit. Ini orang yang sakit pasti banyak alasan. Nah, sakit ini apa pura-pura sakit atau memang betul-betul sakit? Kalau pura-pura sakit berarti sakitnya sakit hati, hatinya yang sakit. Kalau pura-pura sakit, kalau betul-betul memang jasadnya sakit, ya memang sakit. Bapak, Ibu, kita berjamaah, aduh sakit kepala, ya udah jangan istirahatkan dulu, makan obat tidur yang nyenyak, insya Allah sehat besok. Betul sakit. Ada orang yang pura-pura sakit, pura-pura sibuk. Itu akibat apa? Sakit hatinya. Dan hatinya sibuk memikirkan di luar Allah. Itu marodun tuh, hatinya sakit. Ketika yang sakit biasanya apa? Orang yang sakit hatinya yang sakit kena obat biasanya. Kalau kita borok atau nanti kita ini apa? Tergores apa, terus kita pakai bat merah, rasanya gimana, Pak? Perih ya, perih. Nah, kalau kita hatinya yang lagi sakit, dengar tausiah itu enak. Enak ya? Wah, ini mah saya aku nyinyiran. Wah, ini mah saya ini mah. Ini itu hati yang sakit gak benar. Pandangannya selalu negatif. Pandangannya selalu negatif. Kalau hati yang sakit nggak bersih. Ya, ada yang nelpon, ya, tring. Ayo nama aku, lain tring-tringan suara katanya. Allahumma sholli ala. Nah, itu dia itu kan.
Tuna deui urang HP teh kerek dituna urang teh teu nyangker deui. Allahumma sholli cadang deui urang teh pas diangkat bareng deui cik ibu rek kumaha. Udah 3 kali ibu mau tidur kaganggu dengan suara HP walaupun itu bersolawat HP-nya, tapi kita ingin jauh dari HP. HP-nya di sana ketika kita mau dipegang mau dijawab mati, mau dijawab mati. Sampai 3 kali mau marah mau apa? Apa? Nah ini tergantung hati. Betul kan? Tergantung hati. Nah kalau hatinya lagi bersih, lagi hidup, enggak ada apa-apa. Oh mungkin ini yang mau nelpon ini pas mau di atas mau ngangkat ini anaknya ganggu mungkin. Ya, jadi handphonenya keburu mati. Yang 2 kali mungkin pas mau diangkat suaminya mungkin manggil dulu nyari kopi mungkin. Jadi banyak alasan untuk tidak menyangka yang lain-lain kepada yang nelpon. Karena dalam kalau hati yang lagi rumet, lagi bumet, lagi sakit hatinya ini lagi marot hatinya, ada yang nelpon 2 kali 3 kali diangkat nggak benar. Wah ini mah kurang ajar bajingan. Pasti kan gitu. Ini kurang ajar bajingan ini. Yang nelpon ini guyonin aku nih. Wah udah nggak usah diangkat lagi. Ini hatinya lagi sakit. Lagi sakit. Bapak ada telepon. Jangan udah ini. Bapak ada telepon. Jangan nyambung deh. Ya Allah Karim. Mungkin aja beberapa kemungkinan, tapi harus husnuzon. Orang lihat kepada kita, makir. Cik lamun hati benar orang itu mah. Ya mungkin orang ini apakah enggak bosan dengan kecantikan aku gitu, dengan ketampananku sampai melihat itu sampai begini gitu. Nggak usah marah dia. Ya kita ini buang aja wajah kita, nggak usah marah, nggak usah mikirin ini dan itu. Oh setan yang bawa ke orang nggak usah, mungkin suka aja gitu kan. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang hidup, insya Allah tidak akan pernah menyangka orang lain ini memusuhinya, tidak pernah kepada orang lain ini membencinya, selalu husnuzon berbaik sangka kepada orang lain. Enak mau gitu mau? Enaknya? Enak kan? Dalam hati kira itu enak. Ada seorang ajengan malam ini apa? Mau tahajud, ajengan ini mau tahajud. Pas setengah 3 ada orang lagi di situ, dilihat itu preman tetangganya. Biasanya itu mah tetangganya itu tukang nyolong. Kata Pak Ajengan gini, karena Pak Ajengan ini hatinya hidup, Ustadz ini hatinya hidup, alhamdulillah preman juga mau tahajud. Itu kan preman juga mau tahajud. Padahal si preman itu mau nyolong ikan. Jangan tidur mau nyari ikan ajengan. Kulantaran ajengan ini tidak pernah punya sangka salah kepada siapapun, makanya alhamdulillah preman juga mau tahajud. Sebaliknya si preman ini lihat ajengan itu apa? Setengah 3 ke kolam. Oh ajengan ini sama ya, ajengan juga mau nyari ikan kayaknya gitu. Ini akibat apa? Ini jauh hati diukurnya Bu ya, hati. Makanya jangan marot ibu, hati kita marot ini. Jangan marot. Ada yang mati sama sekali ini. Wah luar biasa Bu. Ini mah tega banget, ini hatinya sudah mati betul-betulan. Sudah tidak ingat Allah, sudah tidak ingat zikir, sudah tidak ingat kewajiban, sudah tidak ingat naon. Azan itu masuk sini lewat sini, tausiah ini masuk sini lewat sini. Enggak terasa pedih, enggak terasa apa, karena sudah mati. Kalau yang sakit tadi ada yang nausiahan, ada yang nasehatan, itu masih terasa Bu. Masih terasa pedih, enak dan gak enaknya masih. Tapi kalau hatinya sudah mati, ini Bu, ada ngalun di masjid segitu enak, dia mangar cikopai samsai, ngelepus,
Nah ya, enak ya, enak ya. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma anu geus maot hate nama seredot minum susu kalem. Allah. Lihat Bapak di luar sana. Untung kita ini sudah diundang Allah, dipindahkan oleh Allah, ditidur di tempat ini. Ini tapi di luar sana ya Allah ya Karim, innalillahi, saudara-saudara kita mudah-mudahan ya Allah memberikan hidayah dan taufik. Ya, jangan kita benci. Kok orang yang tidak sholat ini kita benci? Jangan dulu kita benci. Siapa tahu kita ini sekarang sholatnya rajin, taklimnya rajin, pas mau meninggal kita jadi nggak rajin. Silakan. Ini orang yang tadinya nggak rajin, yang dimusuhi oleh kita, yang dibenci oleh kita, yang diomongin oleh kita, ternyata pas mau meninggal husnul khotimah. Makanya kita selalu doakan dan doakan. Rasulullah dikejar oleh orang Taif, wah dirontak, dibentur, disiksa, dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah keluar dari lisan baginda? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku ya Allah, karena mereka belum tahu siapa aku dan siapa Engkau ya Allah. Berikanlah hidayah, berikanlah taufik ya Allah. Marah tidak, benci tidak, diomongin tidak. Ya Allah, banyaklah afwaja yang masuk Islam ini sampai abdi-abdikan dengan apa? Tidak dengan apa-apa, tetapi dengan akhlakul karimah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, akhlak itu ya, jadi akhlak. Jadi ke Ustaz mah berat sebenarnya. Dina agama dicampak panas, dilesotkeun paru, ya Bang. Salah sedikit jadi omongan, bener sakarung biasa. Kok Ustaz rajin berjamaahnya biasa. Ustaz rajin baca Qur'annya biasa. Ustaz rajin tahajudnya biasa. Tapi Ustaz pakai kolor seletik. Wah, Ustaz ada tukang tinju di beja-beja seletik. Eta kumaha ayeuna naon teh kairingkeun bener gitu, kairingkeun Ustaz ngiringkeun ti luar. Oh, di beja-beja. Biasanya itu ya Pak ya, orang yang baik, orang yang sedang berjuang itu kalau salah diungkap kesalahannya, dirobek-robek di depan umum, tetapi kalau kebenarannya, kesolehannya, kebaikannya tidak pernah diangkat. Jadi jadikan contoh kalau senang muka boleh mana itu nggak boleh ya. Jadi kita ini tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita ini orang lain salah, nggak usah biarin orang lain salah, gitu kan? Kita juga belum tentu benar. Kalau orang salah kita yakin udah benar, kalau belum tentu kan? Belum tentu. Wah, orang lain nggak baik sholatnya, belum tentu kita juga baik. Ya. Nah, orang lain mau belum tentu kita juga fitnah. Yang penting kita ini semuanya ini sibuk untuk membenahi diri, sibuk untuk membenahi akhlak kita, dekatkan hati dengan Allah. Jangan lupa terus berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, Allah. Terus lagi nyetir Allah, lagi jalan Allah, lagi kerja Allah, tidur Allah, bangun tidur Allah. Jadi di dalam lisan dan hati otaknya ini hanya dengan Allah. Wah, hebat. Jamaah lari bisa gitu, luar biasa, sangat luar biasa. Ibunya solihah, bapaknya soleh, luar biasa ya. Itu caranya apa? Menghidupkan hati ini dengan dzikrillah, dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa mujalisatul ulama. Kita ini harus sering duduk-duduk dengan para ulama. Ya, artinya kita harus sering menghadiri majelis taklim. Insya Allah dengan taklim, insya Allah dengan hadir di majelis taklim banyak kata-kata yang menyangkut dengan Allah. Ya, masa di pengajian yang dunia,
cara dagang, cara lainnya beda lagi. Itu menceritakan harus di ruangan tertentu itu membicarakan seperti itu. Yang ngaji ini bukan masalah dunia, hubungannya kita dengan Allah, hubungannya kita dengan manusia. Kumaha ya, bagaimana kita ini supaya harmonis hubungan kita dengan Allah, kita harmonis juga hubungan dengan manusia. Ya, dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita cuma dua minimalnya, tinggal dengan alamnya. Duribat alaihimul dhillatu aina tuqifu. Awas ya. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, akan dirundung dengan kehinaan, akan dijadikan manusia yang hina, terkecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah dan bisa harmonis dengan manusia. Hablum minallah dengan hablum ka Allah urang teh alus hubungan jeung manusia urang teh sae hubungan tak di mana wae urang bakal mulia. Makanya itu terjadinya wa mujalisatul ulama. Kita kalau ingin hidup hati kita ini harus sering duduk-duduk dengan para ulama. Itu tiga. Satu tadi apa? Supaya hati hidup teh ulah ubuduh. Tidak boleh ubuduhnya silakan. Bapak mau dagang, mau kerja silakan, tapi jangan sampai hati sebetulnya. Pak ya, jangan sampai hati kayak begini. Saya mah kalau tidak dagang tidak makan. Saya mah kalau tidak kerja tidak makan, nggak boleh begitu. Itu sampai hati, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang ngasih makan sebetulnya bukan kerjaan kita, itu sababiyah. Hakikatnya Allah Subhanahu karena sababiyah wasilah itu mah, dan hakikatnya Allah tetap hati ini mau kerja mau tidak, ini yang ngasih makan, yang ngasih pakaian, ini hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tenang, moga Allah lah. Saya lupa tenang, moga Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah tenang ya. Jadi jangan kita melihat kemampuan kita, kelebihan kita, itu kan. Ini hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu ya. Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini selanjutnya dari pecahan hati yang tadi. La yadhumul dzanbu indaka mudma'an tasudduka an husnidzoni billah. Kalau diluruskan, la yadhumul dzanbu indaka mudma'an, dengan anggapan, dengan menganggap dosa besar, dengan menganggap dosa besar, jangan sampai menghalangi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini ya, la yadhumul dzanbu indaka ummatan, dengan berdosa besar, jangan sampai menghalangi atau menghilangkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya begini Bu ya. Ini adalah sebuah makalah bagi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Tetapi dengan keseringannya dosa kecil terus-terus menjadikan perasaan ini perasaan besar. Dalam hati ini berbicara, ya Allah dosa aku sudah menumpuk, ya Allah kesalahan aku sudah banyak, ya Allah salah kepada orang tua, banyak dosa kepada orang tua, salah kepada suami istri, banyak dosa kepada suami istri, kepada orang lain. Wah sudah numpuk dosa ini ya Allah. Nah, jangan sampai perasaan mempunyai dosa yang besar itu jangan sampai menutup
jangan sampai mempunyai buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana buruk sangka kepada Allah ini? Karena kita sudah punya dosanya yang banyak, yang besar, yang sering. Wah, Allah tidak akan menerima tobat kita. Nah, jangan gitu. Wah, Allah ini tidak akan menerima dan tidak akan menyayangi kita karena kita ini dosanya terlalu besar. Nah, itu maksudnya seperti itunya, la yadullu dzanbu indaka alaihi. Jadi menganggap dosa kita, dosa besar ini jangan sampai menghilangkan baik sangka kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau kita mempunyai prasangka bahwa saking dosa kita, saking besarnya dosa, Allah tidak akan mengampuni, sehingga timbul dalam hati ini kata-kata putus asa, putus asa, kagum, tanggungan. Mau ke masjid juga saya tanggung, udah dosanya udah gede. Mau zikir juga saya tanggung karena sudah maksiat, sudah sering maksiat. Mau tobatnya juga tanggung, saya tidak akan diterima tobatnya. Itu putus asa. Di dalam Al-Quran putus asa itu adalah dosa. Bahkan dibandingkan dosanya putus asa dengan dosanya ini menghilangkan baik sangka kepada Allah, masih besar dosanya putus asa. Maka dalam segala sesuatu, terutama dalam hal dosa ini, jangan sampai putus asa. Ustaz, saya udah tanggung lah banyak dosa, banyak kesalahan, banyak aib, saya malah udah aja nggak mau taubat. Kalau orang Sunda bilang mana Mas Ipul kagok kapalan, kagok borontok kapalan, caramang gitu kan, kagok borontok kapalan, caramang, kagok gelo seperti itu. Kagok gelo abdi mah moal tobat, dageus kagok tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok, moal dihapura, lamun urang tobat itu cek orang Sunda mah. Padahal itu adalah naon? Prasangka yang buruk, yang sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah begini, man arafa, kata beliau ini, man arafa innahu man arafa rabbahu istasghara fi dzanbi kulli. Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Kenapa kita harus lupa terhadap dosa yang besar? Ya, kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fa innahu man arafa, barang siapa orang yang sudah tahu Tuhannya, barang siapa orang yang sudah mengenal Allahnya, maka dosa besar pun akan menjadi kecil apabila sudah tahu Rahman dan Rahimnya Allah. Dosa besar pun, kesalahan besar pun, kalau sudah tahu dengan Allahnya, maka kita akan menjadi kecil, bahkan tidak pernah punya kesalahan, karena melihat Rahman dan ampunannya Allah Subhanahu. Memang dosa kita besar, tapi ampunan Allah lebih besar. Memang maksiat kita luas, ampunan Allah pun lebih luas daripada maksiat kita. Jangan kecil hati, jangan frustasi, jangan putus asa. Wahai hamba-hamba Allah yang pernah melakukan zina, wahai hamba-hamba Allah yang pernah melakukan nyolong, wahai hamba-hamba Allah yang pernah melakukan mabuk dan sebagainya, jangan kecil hati, jangan frustasi, jangan takut tidak diampuni oleh Allah. Kalau kalian mau bertobat, Allah siap membukakan lapangan Rahman yang seluas-luasnya, membukakan lapangan ampunan yang seluas-luasnya. Itu Pak innahu man arafa istaghfara, itu artinya itu. Jadi kalau seandainya orang sudah tahu siapa Tuhan kita itu, Maha Penyayang, Maha Pengampun, pasti dosa sebesar apapun tidak akan ada. Semuanya lupa, sehingga kita berhadapan mau menghadapi orang ini segan,
segan, takut. Pas dekat, lembek lenturnya, bagel luar biasa. Sehingga orang dulu sahabat mau menghadap Abu Bakar Siddiq, orang itu takut. Takut orang itu. Kalau menghadap Abu Bakar Siddiq, takut apa? Takut diranjang, takut disiksa, takut dicaci, takut dimaki karena sudah melakukan sesuatu yang melanggar Islam. Takut. Yuk kita menghadap Abu Bakar. Gak mau takut. Hanya kita takut seram kelihatannya. Itu belum tahu Abu Bakar. Belum tahu Abu Bakar. Tapi Pak Innahu Arafah ketika sahabat itu